ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال أيضا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين masyarakat wa man lam yasha lam yakun. Jamaah salat subuh Masjid Baitul Arqam yang insya Allah semuanya sehat dan bahagia. Bapak Ibu yang hari ini Allah masih memberikan ujian sakit kepada diri kita, baik keluarga kita maupun jamaah kita, panjenengan lan kula sami yakin dan optimis setelah kita ikut pengajian ini Allah akan angkat semua sakit kita, yang insya Allah akan berikan kesembuhan yang tidak akan kambuh lagi, amin. Yang hari ini belum bahagia Bapak Ibu, setelah kita pulang dari masjid ini kita doakan semuanya panjenengan sedaya sehat dan bahagia dunia sampai akhirat kita, sampai nanti kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kami mewakili dari Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya bekerja sama dengan Lazismu, setiap ba'da subuh di masjid kita dan di seluruh masjid di Surabaya insya Allah kita diberikan amanah untuk memberikan kajian atau ceramah atau tausiah subuh, atau kita namakan dengan namanya kultum. Napa niku kultum Bapak Ibu? Kuliah terserah antum. Nah, nggih, boleh 7 menit, boleh kurang dari 7 menit. Biasanya Bapak Ibu kalau ceramahnya berdiri niku mboten usah dangu-dangu. Leres nggih? Nah, ceramahnya duduk itu biasanya lama. Berarti ini kode nggih Bapak Ibu. Jamaah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah dengan ucapan kalimat alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Inilah kalimat pertama yang kita ucapkan Bapak Ibu ketika kita bangun dari tidur kita, yaitu bentuk rasa syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat segala puji bagi Allah alladzi ahyana ba'dama amatana. Allah lah satu-satunya Rabb, pelindung, pengayom, ilahun dan Tuhan yang tadi malam, yang tadi pagi menghidupkan kami. Kami mengakuiku ya Allah. Ba'dama amatana, setelah kami tadi malam dalam keadaan mata yamutu maut, mati, wa ilaihin nusur, dan kami juga mengakui ya Allah kepada Engkau lah kami akan kembali. Bapak Ibu, berarti tadi malam kita semua dalam keadaan Masya Allah. Allah masih memberikan nikmat atau tidak pada kita?
Maksudnya nikmat di sini adalah ketika Allah mengembalikan ruh kita ke dalam jasad kita. Yang kita akui bahwa tadi malam ternyata kita dalam keadaan mati. Maka bentuk rasa syukur itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah kita wujudkan hari ini. Kita dengan ikhlas istiqomah menggerakkan jasmani dan rohani kita untuk memenuhi panggilan Allah. Dan kitalah yang dipilih oleh Allah Bapak Ibu. Maka kita harus percaya diri dan kita harus gembira. Di antara ratusan ribuan mungkin jutaan umat Islam, kitalah yang dibangunkan oleh Allah untuk memenuhi panggilan Allah. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah semua amalan-amalan terbaik kita diterima oleh Allah, sehingga kita tidak hanya berjamaah bermuamalah di dunia ini, tetapi nanti kita yakin dikumpulkan lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa dan utama kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahlihi dan juga seluruh keluarga Rasulullah wa ashabihi dan sahabat-sahabat Rasulullah yang sabar dan istiqomah dan berjuang membersamai Rasulullah sampai akhir hayatnya. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin dan kepada seluruh pengikutnya, kaumnya dan umatnya termasuk kita yang istiqomah. Kehidupan yang sementara ini menginginkan diri kita untuk total menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dan inilah yang dinamakan dengan takwa. Inilah yang Allah inginkan pada diri kita jamaah rahimakumullah. Jamaah rahimakumullah, kajian ba'da subuh ini akan kita bahas tentang sebuah ayat yang hari ini kita saksikan fenomena yang terjadi Bapak Ibu. Panjenengan kalau tinggali TV nggih, media massa atau media elektronik, kita lihat bagaimana kita dipertontonkan. Sampai TV-TV ini setiap hari ada diskusi masalah Selat Hormuz. Ngertos nggih Selat Hormuz Bapak Ibu? Napa niku Selat Hormuz? Nggih. Nah, Masya Allah luar biasa. Saya doakan sukses anakku semuanya. Selat yang dimana setiap hari kontainer atau kapal-kapal perdagangan minyak itu berlalu lalang dan setiap hari melintas di situ. Yang hari ini Bapak Ibu kita lihat dengan sebuah kritik dan saran yang tidak mempan, sampai dikecam pun tidak mempan. Bagaimana kita lihat kepongahan keserakahan seorang atau satu dalam negara dan lain sebagainya yang menganggap mereka menjadi polisi dunia, yang kepengen tidak hanya menguasai sumber daya manusia tetapi minyaknya pun kepengen dikuasai dengan alasan A, B, dan C dan lain sebagainya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, inilah yang kita rasakan. Bagaimana saudara-saudara kita Bapak Ibu kemarin sampai hari ini dan seterusnya belum selesai, meskipun ada kesepakatan berhenti dan break untuk tidak melakukan perang negara Iran yang dulu terkenal dengan negara Persia. Dan banyak Bapak Ibu jamaah rahimakumullah orang yang pada waktu Rasulullah masih hidup, para sahabat itu yang dan ulama-ulama yang lainnya yang kepingin masuk Islam. Salah satunya adalah seorang tokoh pejuang dan teknokrat dan mempunyai kecerdasan yang luar biasa yang bernama Salman Al-Farisi. Bapak Ibu, dia juga siap untuk membantu perang. Al-Farisi dari Faransa atau Persia yang dinamakan dengan kecerdasannya dan mengusul kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau perang harus kita memakai parit atau hondak, yang dinamakan dengan perang apa Bapak Ibu? Hondak. Ini salah satu dari ulama ataupun sahabat yang pernah datang menuju dan menemui Rasulullah untuk membantu perjuangannya. Dan banyak Bapak Ibu, termasuk Al-Imam Al-Ghazali yang kita kenal. Kita akan membahas fokus pada peradaban dunia hari ini. Jamaah rahimakumullah, kenapa ini terjadi? Pembunuhan massal yang mana kita hanya bisa melihat saja. Negara-negara Arab di sekitar
Timur Tengah nggih, di sekitar Palestina, begitu Qatar, Bahrain nggih, Uni Emirat Arab sampai Arab Saudi pun, yang mana mereka adalah negara-negara kaya yang banyak minyak buminya, di situ hanya bisa melihat saja. Kenapa ini bisa terjadi Bapak Ibu, dan sejarah ini terus terulang-ulang terus? Kita lihat jamaah rahimakumullah dalam sebuah ayat yang tadi saya baca di awal muqaddimah, yaitu dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 30, yang pada waktu itu Allah pernah sharing bersama, Allah pernah memberikan kabar di hadapan para malaikat dengan firman-Nya, wa idh qala rabbuka lil malaikah, wahai Muhammad, pada waktu itu Rabbmu pernah menyampaikan kabar gembira di hadapan malaikat, yaitu dengan kalimat inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, sesungguhnya aku, kata Allah, akan menjadikan sosok makhluk baru berjenis manusia dan keturunannya yang akan aku jadikan khalifah fil ardi, pemimpin, pemakmur, pengayom di dunia ini. Maka ada sebuah pertanyaan jamaah rahimakumullah. Yang pertanyaan ini merupakan prediksi dari malaikat. Maka malaikat bertanya, qalu ya Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah benar Engkau akan menjadikan seorang manusia dan keturunannya yang senangannya yufsidu fiha wa yasfikud dima, senangannya membuat kerusakan di muka bumi ini, wa yasfikud dima, napa niku Bapak Ibu? Sukanya menumpahkan darah, adanya perampokan, penjambretan, banyak nih sekarang nih, pembunuhan Bapak Ibu. Jenengan masih ingat Bapak Ibu di Lidah Wetan atau Lidah Kulon nih, Gang 1 Celak Dugi ngriki nggih, di daerah Lakar nih, Lakar Santri kecamatan pun ada seorang pemuda yang hidup dengan perempuan tanpa ada ikatan pernikahan, atau anak-anak sekarang namanya pun itu living together. Napa living together niku? Hidup bersama tanpa ikatan pernikahan. Masya Allah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Masih ingat nggih? Di napa? Mutilasi. Benjing tanggal 10 Dzulhijjah kita mutilasi juga nih. Mutilasi napa? Hewan kurban, sapi atau kambing. Tetapi ini yang dimutilasi sinten? Pasangannya. Terjadi lagi Bapak Ibu. Bagaimana nggih? Kerusakan di dunia ini, termasuk di Indonesia di akhir tahun 2025, masih ingat nggih? Adanya bencana di Sumatera. Ternyata ketika dilihat di tayangan TV niku Bapak Ibu, di Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun di Aceh, ketika sungainya itu sudah tidak bisa menerima debit air yang luar biasa karena longsor, ketika ada kayu yang ikut dalam aliran sungai ini, kayunya itu sudah tidak ada daunnya. Paham maksudnya nggih? Kayu yang sudah tidak ada daunnya dan sudah terpotong rapi, berarti kayunya itu diapakan Bapak Ibu? Ditebang dan dipotong dengan massal. Masalah. Perkiraan malaikat dan pertanyaan itu betul atau betul Bapak Ibu? Benar. Ternyata malaikat sudah bisa memprediksi ke depannya. Bapak Ibu, kita nggak usah jauh-jauh nggih. Generasi kedua dari manusia, bagaimana kita lihat anak kandung langsung Adam dan Hawa di dalam cerita dan kisahnya. Nanti panjenengan bisa dilihat di dalam surat Al-Maidah ayat 27 sampai ayat 30. Di situ diceritakan bagaimana seorang adik kakak kandung, satu ayah, satu ibu, yang itu Allah memberikan contoh kepada kita bagaimana prediksi malaikat itu benar. Kita lihat nggih antara sinten? Qabil dan Habil. Nanti panjenengan tinggal nggih Al-Maidah
surat kelima ayat 27 sampai ayat 30 atau 31 diceritakan dengan jelas bahwa disitulah terjadi pertumpahan darah pertama yang terjadi di muka bumi ini atas perilaku manusia karena tidak bisa menahan bisikan syaitan yang dulu pernah mempengaruhi orang tuanya. Sinten orang tuanya Qabil dan Habil? Ya, Adam tidak mampu melalui istrinya. Wala taqrabu hadis sajarah. Allah menginginkan, Adam silahkan bebas. Kalian berdua hidup di surga ini, tetapi satu saja, jangan sekali-kali kamu mendekati hadis sajarah, pohon ini. Allah hanya menginginkan itu Bapak Ibu, dalam bentuk ketaatan dia Adam dan Hawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita lihat nggih? Yuwaswisu fi sudurin nas, jin iblis jamaah rahimakumullah yang pada waktu itu siap dan rela menjadi penghuni neraka selamanya, tetapi dia mempunyai syarat. Nah, ini masalahnya Bapak Ibu. Ketika dulu itu tidak mau sujud kepada Adam, Allah bilang, ya sudah, lek awakmu enggak nurut tentang apa yang aku inginkan dan nurut tentang aturan-aturan yang aku inginkan pada kalian, wahai makhluk jin dan makhluk iblis, maka silahkan kalian akan menjadi penghuni neraka selamanya. Jawabannya nopo? Ternyata mereka siap ya Allah, tetapi berikanlah kami kesempatan untuk mengganggu dan menggoda dan mengajak anak keturunan Adam nanti menjadi temanku ke dalam neraka. Kira-kira Allah bilang iya atau tidak Bapak Ibu? Ini masalahnya. Maka mereka menjawab, siap ya Allah. Berarti akan aku goda mereka dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah Adam dan keturunannya. Maka Allah bilang illal mukhlasin, oke siap, tetapi hanya satu yang tidak bisa kalian goda, yaitu orang-orang yang ikhlas. Masya Allah. Inilah Bapak Ibu. Kembali kepada ayat tadi Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah, terjadilah peristiwa dan polanya berlanjut dan terus menerus, pembunuhan, pembantaian, karena ini yang terjadi. Ternyata malaikat sudah pernah memprediksi dan bertanya kepada Allah, yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, apa benar Engkau akan jadikan Adam dan keturunannya yang berjenis manusia ini menjadi pemimpin dan wakilmu di bumi, sedangkan mereka nanti senengannya membuat kerusakan, mufsid dan menumpahkan darah. Sedangkan kami ini ya Allah, kata malaikat, selalu mensucikan, selalu memuja dan memuji namamu ya Allah. Maka Allah menjawab, jamaah rahimakumullah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, kenapa aku ini sampaikan kepadamu? Karena aku, kata Allah, lebih tahu dan lebih paham daripada kalian yang tidak tahu. Inilah jamaah rahimakumullah. Kita lihat jamaah rahimakumullah, prediksi malaikat selain dikabarkan, diceritakan bagaimana penumpahan manusia pertama di muka bumi ini antara Qabil dan Habil, seorang kakak yang membunuh adiknya karena satu diterima sedekah zakatnya oleh Allah, infaknya oleh Allah diterima, dan yang satu ditolak oleh Allah karena yang satu ikhlas, yang satu terpaksa, sehingga Allah pada waktu itu mengirim sebuah burung yang dimana burung itu bertengkar dan salah satunya mati, dan bagaimana cara mengubur jasad yang mati itu di dalam bumi. Ini contohnya. Jamaah rahimakumullah, di dalam surat Ar-Rum ayat 41 Allah juga menjelaskan kenapa fenomena ini terjadi lagi dan berulang-ulang terus. Ternyata benar, Allah sampai memastikan zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jelas ternyata adanya kerusakan fil barri, di daratan ini, di bumi ini, wal bahri, dan di lautan
yang kalian lihat nggih, adanya reklamasi Bapak Ibu, panjenengan masih ingat nggih reklamasi? Pengurukan laut nggih, yang akan dibangun sebuah bangunan. Kira-kira terjadi di Jakarta atau di Surabaya Bapak Ibu? Ternyata sampai ke Surabaya. Saya setiap Selasa kedua setiap bulannya itu ngisi kajian di daerah Masjid As-Solihin. Kalau panjenengan tingali ada jembatan Surabaya Semarang nggih, lari-lari yang setiap malam minggu biasanya ada air yang dilihat dan disaksikan oleh warga Surabaya. Di situ ada Masjid Solihin, dan ternyata ketika ada diskusi sharing setelah pengajian, ternyata mereka jamaah Masjid As-Solihin dari warga kita Bapak Ibu, dan rata-rata adalah seorang nelayan. Ternyata juga mereka menyampaikan di Surabaya ini Ustadz, di daerah Kenjeran, terutama di daerah Kecamatan Bula ini ternyata sudah ada reklamasi. Sampai mereka menulis Bapak Ibu, tolak reklamasi di daerah kami. Masya Allah. Inilah yang terjadi Bapak Ibu. Ternyata Allah menjelaskan dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ar-Rum ayat 41, telah jelas dan nampak kerusakan yang ada di bumi dan di laut atas bima kasabat aydin nas, perilaku dari tangan-tangan manusia. Allah tidak bilang bima kasabat aydil jin atau bima kasabat aidil malaikah, bukan, atau aidil hayawan, bukan. Allah hanya spesifik menunjukkan dan mengarahkan kalimat ini pada An-Nas. Sinten An-Nas niku? Nggih, kita manusia ini. Ternyata kerusakan di muka bumi ini adalah atas perilaku kepongahan, kerakusan, yaitu tangan-tangan dan perilaku manusia. Maka Allah memberikan solusi Bapak Ibu di dalam surat Al-A'raf. Jangan lihat nanti surat Al-A'raf, insya Allah ayat 59. Ada satu ayat yang di depannya itu sebuah larangan, tetapi kalimat di akhirnya itu adalah sebuah perintah, yaitu wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khaufan wa tama'an. Masya Allah, jemaah rahimakumullah. Ternyata Allah itu kadang-kadang kalau memberikan suatu syariat tidak perlu ke ayat yang lainnya, tidak perlu ditafsiran Quran atau ayat bil ayat atau Quran bil Quran. Satu ayat ini bisa ditafsirkan di kalimat berikutnya, yaitu janganlah kamu membuat kerusakan ba'da islahiha, di muka bumi ini setelah Allah memperbaikinya. Wes mari ndang tobat to. Lek sudah ada kejadian dan peringatan bencana banjir, tsunami dan lainnya, setelah itu bertobat, minta ampun kepada Allah dan tidak mau mengulangi lagi, dan berbuat lebih baik sebelum kalian bertobat. Ba'da islahiha, setelah Allah memperbaikinya. Kenapa bencana ini terulang Bapak Ibu? Karena manusia itu selalu mempunyai nafsu yang lebih dominan dari akal, pikiran dan hati nurani. Yang kita tahu kata Rasulullah, amaratu bisu, bahwa nafsu itu selalu mengajak pada kejelekan. Inilah yang Allah wanti-wanti. Janganlah kamu buat kerusakan wahai manusia di muka bumi ini setelah Allah memperbaikinya. Wad'u khaufan wa tama'an. Maka solusinya adalah lek kamu pernah berbuat kerusakan, pernah menganiaya atau mendolimi satu dengan yang lainnya, solusinya adalah berdoalah, mendekatlah, curhatlah hanya kepada Allah khaufan, dengan rasa takut, kusuk, menangis. Bapak Ibu, thariqatul doa, cara berdoa niku yang benar dan Allah ijabah insyaallah nggih, itu dengan cara mengibah Bapak Ibu, menangis, yakin, optimis Allah ijabahkan doa-doa kita, dan tidak boleh canggung di hadapan Allah. Jadi panjenengan minta kepada Allah tidak boleh ragu-ragu. Yo lek iga, lek iyo, nah mboten asal Bapak Ibu nggih. Allah kan tergantung prasangka umatnya dan hambanya.
Kita harus optimis dan mengibad, dan curhat terbaik itu adalah curhat kepada Allah. Ini solusinya. Wa toma'an, dan yakin dan optimis bahwa nanti doa-doa kalian itu akan dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika terjadi seperti ini bencana alam, pembunuhan, yang terakhir kemarin Bapak Ibu jenengan tingali, ada seorang pemuda di daerah Cangar sana terjun karena ya diputus katanya itu diputus pacarnya, dan banyak terjadi lagi dan terulang terus-menerus seperti itu. Inilah solusinya jamaah rahimakumullah. Kalau kita kepingin selamat keluarga kita, diri kita, terutama negara Republik Indonesia ini, ayo ada tobat, berdoa massal, tobat massal dan nasuha yang ingat dan akan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Tapi kalau ini terus menerus, eksploitasi Bapak Ibu, eskalasi politik, geopolitik dan lain sebagainya, kalimat-kalimat ini yang sering kita dengar, maka ini akan terjadi terus. Dan solusinya adalah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita harus satu dan solid. Umat Islam itu harus kuat. Umat Islam tidak akan terkalahkan dengan kekuatan militer maupun persenjataan kalau kita itu solid, unggul jadi satu. Maka kita akan ditakuti oleh orang-orang kafir. Inilah kata Rasulullah, seperti buih di laut atau seperti makanan yang siap disantap oleh orang-orang kafir. Ketika sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah seperti itu? Karena kalian semuanya kena penyakit wahan. Napa wahan itu Bapak Ibu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Inilah penyakit kronis kita hari ini. Seneng kedonyan, wedi lek donyane ilang, wa karahiyatul maut, juga takut terhadap kematian. Yang ada adalah dunya dan dunya. Aku lu qouli hada nastaghfirullah, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Terima kasih dan ngapunten. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.